Halo, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Febri Kristina Bonusiwarani dengan NIM 211304140 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya ditemani oleh narasumber saya, yaitu adik dari kelas 12 SMA. Untuk adik, boleh diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Octavia Stefani Marpaung dari kelas 12 SMA. Jadi di sini kakak ingin bertanya, kan selama proses belajar ini, makanya kita mau belajar itu pasti karena ada motivasi dalam diri kita. Jadi kakak ingin bertanya, apa yang memotivasi adik untuk belajar sampai sejauh ini gitu? Sebenarnya banyak yang memotivasi saya. Yang pertama yaitu orang tua saya sendiri, dimana saya ingin membahagiakan mereka. Seperti orang tua saya yang laki-laki ingin sekali bepergian ke luar negeri, tetapi di waktu sekarang itu terhalang dana, dan saya ingin menyukseskan diri saya dengan mempunyai banyak uang dan membawa mereka untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, yang kedua sendiri, saya merupakan seseorang yang menyukai idol-idol Korea. Seperti di gambar ini, saya menyukai idol-idol Korea yang berada di Korea. Nah, saya ingin sama seperti tadi, ingin memperbanyak uang agar bisa dapat menemui mereka di negara tersebut atau negara Korea, dan juga ingin memperdalam bahasa-bahasa Korea. Yang ketiga, saya ingin masuk ke universitas yang ternama seperti Universitas UGM atau universitas yang ada di negara mereka sendiri, yaitu Korea. Kalau mau ambil di UGM, pengennya jurusan apa? Kalau di UGM, kalau bisa sih jurusan teknik informatika, karena saya merupakan seorang yang menyukai teknologi IT gitu ya. Jadi kakak ini ingin bertanya lagi kan. Jadi dalam memotivasi diri itu pasti ada kendala gitu kan, ada permasalahan dalam memotivasi diri. Boleh diceritakan apa aja permasalahan yang ada gitu? Permasalahan yang sering saya alami yaitu ada dua. Yang pertama, rasa malas saya dengan rasa saya yang ketergantungan dengan HP. Nah, dan dari yang kedua ini, cara saya untuk memotivasi diri yaitu dengan cara melihat foto-foto mereka atau mengingat kerja keras orang tua saya. Nah, dari situ saya merenungi dan tiba-tiba niat belajar saya langsung ada. Gitu. Kalau selain itu caranya gimana lagi? Misalnya bikin waktu tulis nggak? Ditulis gitu kegiatan-kegiatan. Bikin waktu tulis sih nggak ada, di waktu-waktu tertentu aja Kak. Jadi dari permasalahan motivasi belajar tadi, di sini kakak ingin membantu adik untuk meningkatkan motivasi belajar dengan bantuan model ARCS. Sebelumnya adik udah tahu belum apa itu model ARCS? Belum Kak, saya baru makan dengan. Jadi model belajar ARCS ini adalah model proses belajar dengan A itu attention atau perhatian, kemudian R-nya itu relevance atau relevansi, kemudian C-nya itu, jadi attention ini berkaitan dengan minat dan bakat yang adik punya. Jadi pada attention ini adik bisa seperti melakukannya itu seperti berdiskusi dengan teman-teman sekelompok, kemudian juga saling bercurah pendapat atau bertukar pendapat bersama teman-teman lain untuk memperluas wawasan seperti itu kan. Atau bisa juga seperti kalau kita belum paham, langsung tanya aja kepada guru kita gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu yang relevansi tadi. Jadi yang relevansi ini berhubungan dengan kebutuhan siswa dalam belajar, seperti dalam belajar, proses belajarnya di kelas itu seperti apa. Jadi pada model ini adik bisa melakukan seperti menghubung-hubungkan materi yang dipelajari tadi di kelas dengan materi yang sebelum-sebelumnya, seperti misalnya materi yang seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu selalu dihubungkan dengan materi-materi yang baru, seperti itu.
Kemudian adik juga harus tahu apa manfaat dari materi-materi yang dipelajari tadi, apa tujuan-tujuannya seperti itu. Jadi tidak sekilas lewat. Selanjutnya yang ketiga itu confidence atau kepercayaan diri. Jadi berhubungan dengan sikap percaya diri yang harus dimiliki dalam belajar. Jadi pada bagian ini adik dapat memahami bagaimana proses dalam belajar untuk meraih masa depan. Jadi misalnya pasti adik banyak melewati permasalahan dalam belajar, kemudian kegagalan dalam belajar. Jadi dengan kegagalan tersebut jangan jadi pesimis gitu. Jadi harus tetap percaya diri kalau kita bisa melewati semua itu, kita bisa meraihnya. Dan kemudian tadi itu kan pasti dalam proses belajar banyak kegagalan yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan. Nah dari kesalahan dan kegagalan itu kan kita mendapat pelajaran baru, mendapat hal baru gitu. Jadi dari situ kita punya banyak pengalaman. Kemudian juga kita harus mau menerima masukan dari orang lain gitu. Kemudian yang terakhir itu dari model IRCS ini yaitu S satisfaction atau kepuasan. Jadi berhubungan dengan kepuasan dalam belajar, seperti adik dapat menerapkannya dalam proses belajar di kelas gitu kan. Seperti misalnya guru memberikan pertanyaan, adik harus berusaha untuk bisa menjawabnya, karena jika adik bisa menjawabnya itu akan menjadi ada kepuasan dalam diri sendiri, dan kita juga bisa mendapat nilai tambahan dari pertanyaan tersebut sehingga puas gitu. Jadi baiklah, jadi karena saya juga sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, dan adik juga tidak ingin bertanya lagi, saya akhiri saja wawancara ini dengan mengaturkan parama santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam